Kak, silakan. Di setiap sudut trotoar, di setiap jengkal ruko yang baru dibangun, Indonesia sedang mempertontonkan sebuah anomali. Kita melihat jutaan orang berjualan makanan, dari gerobak kayu yang rapuh hingga kafe minimalis dengan mesin kopi jutaan rupiah. Secara kasat mata, ini terlihat seperti denyut ekonomi yang sehat. Namun, bagi mata yang jeli, ini adalah sebuah gejala, sebuah katup pengaman dari mesin besar yang sedang rusak. Analisis kontemporer menunjukkan bahwa menjamurnya sektor kuliner di Indonesia bukanlah sekedar cermin kekayaan rempah Nusantara. Ia adalah manifestasi dari transformasi struktural tenaga kerja yang buntu, kegagalan industrialisasi yang prematur, dan kepungan psikologis bernama FOMO. Hari ini kita akan membedah mengapa piring makan menjadi satu-satunya pelarian bagi jutaan angkatan kerja kita. Apakah kita sedang tumbuh atau sedang terjebak dalam resesi yang tersembunyi di balik aroma gorengan? Sektor UMKM sering digadang-gadang sebagai pilar fundamental ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 61,7%. Atau setara 8.500 triliun rupiah. Di dalam angka raksasa ini, sektor makanan dan minuman adalah pemain utama. Hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 6,4 juta unit usaha kuliner formal yang tercatat. Namun, mari kita bicara jujur mengenai barrier to entry atau hambatan masuk. Mengapa orang tidak jualan semikonduktor atau jasa teknologi? Karena sektor kuliner menawarkan pintu masuk yang paling rendah. Dalam sosiologi ekonomi, makanan adalah komoditas dengan permintaan inelastis. Dalam kondisi depresi sekalipun, manusia harus makan. Bagi mereka yang terlempar dari pasar kerja formal, keterampilan memasak yang seringkali merupakan modal turun-temurun menjadi strategi bertahan hidup yang paling pragmatis. Ini bukan pilihan karir yang dicita-citakan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri terhadap keterbatasan lapangan kerja formal. Ekonom Faisal Basri telah lama memperingatkan tentang deindustrialisasi dini. Secara teoritis, sebuah bangsa harus memperkuat basis manufakturnya sebelum bertransformasi menjadi ekonomi jasa. Industri manufaktur menyediakan kepastian kerja, asuransi, dan upah layak. Namun, Indonesia seolah melakukan lompatan yang berbahaya. Peranan sektor jasa meroket hingga 57% pada tahun 2022. Namun, jasa yang kita miliki sebagian besar bersifat informal dengan nilai tambah rendah. Akibatnya, terjadi ketimpangan struktural. Kita memiliki lebih banyak pekerja di sektor non-tradable daripada sektor penghasil barang. Saat sektor manufaktur meredup karena minimnya investasi padat karya, masyarakat tidak punya pilihan selain turun ke jalan, membuka lapak, dan berharap pada recehan konsumen harian. Piring-piring makanan yang terjual di pinggir jalan adalah bukti bisu bahwa pabrik-pabrik kita gagal menampung harapan angkatan kerja. Tahun 2025 menjadi saksi tantangan terberat bagi generasi Z. Meski tingkat pengangguran nasional turun tipis, angka absolutnya masih mencekam 7,46 juta jiwa. Dari angka itu, 4,8 juta adalah anak muda. Terjadi mismatch kronis, 57,4% tenaga kerja berada dalam kondisi under capacity. Lulusan perguruan tinggi melimpah, namun hanya 30,7% yang terserap oleh pasar formal. Inilah alasan mengapa kedai kopi tumbuh subur di tangan anak muda. Sektor perdagangan memiliki daya tarik mobilitas masuk sebesar 64,9%. Perjualan makanan menjadi wajah baru dari pengangguran yang terselubung. Di balik seragam barista yang rapi, seringkali tersimpan ijazah sarjana
yang tak laku di mata industri karena kebijakan investasi pemerintah yang lebih condong pada padat modal dan teknologi, bukan manusia. Kita juga harus melihat sisi gelap dari perilaku konsumen kita, lahirnya fenomena fear of missing out atau FOMO. Sebanyak 68% milenial Indonesia terjangkit rasa cemas akan tertinggal tren. Konsumsi bukan lagi soal fungsi, melainkan soal validasi. Kuliner viral menjadi bahan bakar utama bagi ekonomi yang rapuh ini. Strategi pemasaran yang sengaja menciptakan urgensi dan eksklusivitas palsu untuk memicu pembelian impulsif yang mencapai angka 69%. Ini menciptakan siklus bisnis yang tidak sehat. Pengusaha kuliner mikro mempertaruhkan modal tipis mereka pada tren sesaat. Begitu faktor FOMO hilang, usaha mereka kolaps. Kita tidak sedang membangun fondasi ekonomi kuliner yang kokoh. Kita hanya sedang mengejar bayangan di layar ponsel, bersaing harga, mengejar keviralan, tanpa memikirkan bisnis jangka panjang. Menjamurnya orang jualan makanan di Indonesia bukanlah tanda kejayaan kewirausahaan. Ini adalah sinyal darurat dari sebuah sistem yang gagal menyediakan pekerjaan formal yang layak. Ia adalah potret deindustrialisasi dini yang memaksa rakyatnya menjadi pedagang subsisten. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja belum mampu menjembatani jurang antara investasi dan penyerapan tenaga kerja. Tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar permasalahan industri, sektor kuliner akan terus menjadi katup pengaman yang membebani jutaan nyawa yang tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, kita harus bertanya, sampai kapan ekonomi kita bertahan jika semua orang jualan, tapi tak ada lagi yang sanggup membeli karena kehilangan daya beli di sektor formal? Mungkin piring-piring makan itu bukan hanya berisi nasi, tapi berisi sisa-sisa harapan yang sedang kita coba tukar dengan bertahan hidup sehari lagi. Pemerintah seringkali membanggakan angka realisasi investasi yang memecah rekor tiap tahunnya. Namun, ada kebenaran statistik yang enggan dibicarakan di panggung pidato. Efektivitas investasi kita dalam menciptakan lapangan kerja sedang berada di titik nadi. Jika pada dekade lalu setiap 1 triliun investasi mampu menyerap 1.300 hingga 1.500 tenaga kerja, kini angka itu merosot tajam ke kisaran 1.000 orang, bahkan kurang di sektor tertentu. Mengapa? Karena arus modal yang masuk bersifat kapital intensif, padat modal, dan pada teknologi tinggi. Kebijakan hilirisasi industri memang meningkatkan nilai ekspor, tapi ia menuntut spesialisasi yang tidak dimiliki oleh mayoritas angkatan kerja kita yang 52%-nya adalah lulusan SMP ke bawah. Hasilnya, investasi asing masuk ke sektor nikel dan semikonduktor. Sementara rakyat di sekitarnya hanya bisa membuka warung kelontong atau berjualan nasi bungkus untuk para pekerja pabrik tersebut. Kita menciptakan ekonomi di mana rakyat hanya menjadi penonton dari sirkulasi modal raksasa, lalu dipaksa mensyukuri remah-remah konsumsi yang tersisa dari para elit industri. Inilah kegagalan kebijakan membangun industri masa depan dengan mengabaikan kapasitas manusia masa kini. Dalam sosiologi modern, muncul kelas sosial baru yang disebut depresariat. Mereka yang hidup dalam ketidakpastian permanen. Para pedagang makanan kita adalah wajah utama dari kelas ini. Dunia memuji ketangguhan pedagang Indonesia saat krisis. Namun istilah tangguh ini seringkali menjadi eufemisme untuk tidak punya pilihan. Tidak ada yang romantis dari seorang sarjana yang harus terjaga 18 jam sehari untuk memastikan dagangan sebelaknya laku demi membayar kontrakan. Ini adalah kelelahan sistemik. Ketika jaminan sosial BPJS harus dibayar sendiri dari keuntungan yang tak menentu. Ketika tak ada jatah cuti, dan ketika masa depan hanya sejauh sisa saldo di laci kasir hari ini. Sektor kuliner informal ini adalah ruang di mana mimpi-mimpi besar dikubur demi kelangsungan hidup harian. Kecemasan ini diperparah oleh tekanan digital. Mereka tidak hanya bertarung dengan rasa, tapi juga algoritma. Satu ulasan buruk di aplikasi ojek online bisa berarti kiamat kecil bagi dapur mereka. Kita tidak hanya sedang menjual makanan, kita sedang mempertaruhkan kesehatan mental kolektif di atas wajan panas.
Tingginya ketergantungan pada konsumsi domestik membuat kita rapuh. Jika daya beli masyarakat menengah kita yang sekarang mulai tergerus inflasi, maka jutaan pedagang makanan ini akan runtuh seketika. Kita tidak bisa memiliki mesin pertumbuhan lain karena basis infrastruktur kita sudah keropos sebelum waktunya. Pada akhirnya, analisis ini bukan untuk merendahkan mereka yang berjuang di sektor kuliner. Justru sebaliknya, ini adalah kritik untuk sistem yang membiarkan talenta terbaik bangsa ini terbuang sia-sia hanya untuk memutar uang di sektor yang minim produktivitas.